Shalom The Warriors. Dalam program acara Man of God ini, prianya Tuhan, di mana program ini akan membahas seputar permasalahan yang berhubungan dengan pria. Dan tentunya akan dibahas dari sisi firman Tuhan. Yuk, jangan lupa nonton acara ini dan saksikan terus. Dan yang paling penting adalah, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga boleh tinggalkan komentar di kolom yang sudah tersedia. Nah, penonton yang ingin bertanya, bisa juga tuliskan pertanyaan di kolom yang sudah tersedia. Kemudian, bagi Bapak Ibu yang mau mendukung pelayanan kami, bisa lihat di nomor rekeningnya ada di dalam kolom deskripsi. Yuk, mari kita saksikan. Hai, Shalom, The Warriors, Man of God Lover. Jumpa lagi dengan kami di tema-tema yang baru. Malam ini kita mengangkat dengan tema yang mungkin agak kontroversial, ya, tentang PHK. P, E kecil, H, A kecil, K, A kecil. Nah, apa sih PHK yang kita mau bicara hari ini, teman-teman? Karena kan sekarang masuk pandemi udah 1,5 tahun ya. Terus banyak juga perusahaan udah pilot, lagi pada shutdown semuanya. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan tutup. Nah, teman-teman kan sekarang mengalami PHK nih. Jobless, nggak punya kerjaan, nggak punya uang. Nah, kita pengen melihat dari sisi kekristenan, sisi Alkitab, bagaimana kita menyikapi tentang PHK ini. Masih bersama dengan saya, Mas Bimo, dengan teman saya dengan warna putih baju ini. Fahrul. Kayak ormas ya, kayak ormas ya. Tamu nih. Ya? Kayak ormas ya, putih. Ormas putih. Kita punya bintang tamu, Henry, ya. Karena teman kita, Pak Prana, sedang ada pemulihan perawatan ya, teman-teman ya. Kita minta topang doa supaya Pak Prana, sahabat kita, dapat segera sembuh. Karena beliau kena COVID ya, dan terawat di Rumah Sakit Cinere. Kita berharap Tuhan Yesus akan selalu bersama dengan dia dan memberikan kesembuhan yang maksimal untuk Pak Prana. Tetap semangat Pak Prana, kalau Pak Prana lihat acara ini, ya. Baik, kita mulai tentang PHK nih. Om Farul, kan PHK ini sedang besar-besaran terjadi ya di bukan hanya Indonesia ya, tapi di beberapa di dunia ya. Bahkan brand-brand yang hebat pun ya itu tutup. Bahkan rumornya, informasi terakhir adalah sampai ada giant supermarket pun akan tutup nih bulan Juli nih. Ya kan? Iya, betul. Perusahaan yang hebat tutup nih. Nah, kan pegawai mereka bukan 10 orang. Tapi bagaimana hampir ribuan, mungkin 10.000, mungkin lebih gitu ya. Nah, bagaimana kita menyikapi tentang PHK ini, teman-teman? Om Farul, menurut lu ya PHK ini kan lu nggak kerja ya, lu usaha ya. Nah, kan orang-orang ini bekerja nih. Yang bekerja tentunya kan dia punya bos, dia punya perusahaan yang menggajinya. Nah, ketika perusahaan itu tutup, kan mau nggak mau, ya dia terima mentahannya doang nih. Ya kan? Siap nggak siap, betul. Ya, dia terima gitu. Nah, bagaimana kita menyikapi hal ini, Pak Farul? Iya, memang sih Om, ini masalah COVID ini fenomena Om. Ya, sangat fenomena. Dan ini terjadi di Indonesia tahun 2001 ya Om ya. 2020 ya. Nah, memang waktu masuk di Indonesia itu mulai mengalami yang namanya ekonomi menurun Om. Semua bidang menurun. Nah, kita dengar juga Giant yang besar kena juga efeknya, Ramayana, dan juga banyaklah store-store lain mengalami seperti ini. Nah, dan juga nggak hanya orang dunia, tetapi anak Tuhan pun kena dampaknya Om. Gitu loh. Dan apalagi kita sebagai prianya Tuhan yang sudah berkeluarga, punya anak, pasti depresi Om. Pasti stres. Nah, itu nggak bisa dipungkirin gitu loh. Apalagi kalau misalnya masih punya cicilan, ya, punya anak sekolah, punya yang lain-lain, itu pasti stres depresi. Tetapi memang disinilah kita sebagai anak-anak Tuhan harus punya hikmat gitu Om. Tidak hanya berdoa, tetapi berpikir bagaimana bangkit dari keterpurukan Om, gitu loh. Nah, kalau gue lihat hari-hari ini banyak juga anak-anak yang stres, yang khawatir, yang bimbang. Tetapi kalau lo punya keyakinan, lo punya iman, lo punya kemampuan, lo bisa melakukan itu. Contohnya gue nih, ya gue ngerasa juga
dampak COVID gitu loh. Sangat. Tapi gue dikasih hikmat sama Tuhan gitu loh. Gue gak usah kerja sekuler di mana-mana, tapi gue ciptakan lapangan kerja gitu loh. Contohnya gue usaha, gue usaha baju segala macam. Puji Tuhan, bisa dapat karyawan, gue bisa ngambil orang untuk kerja ke gue. Jadi gue satu hal harus percaya, anak-anak Tuhan kalau yang percaya berharap tidak dipermalukan Om Bimo. Gitu sih. Oke, amin. Nah, ini kan kalau si Henry kan dia bukan pegawai setahu gue, tapi dia wirausahawan ya. Dia punya usaha sendiri tentang desain ya, konstelasi ya. Ya, desain interior. Desain interior. Nah, kalau dalam pandemi begini, lu berdampak juga nggak sih dengan usaha lu nih, kan? Nah, yang kemarin yang pandemi itu kan sempat berhenti, itu stuck. Jadi waktu itu hampir selama 3 atau 4 bulan itu sempat berhenti, diem, nggak lanjut kerja kan. Untungnya setelah selesai pandemi, udah mulai pelan-pelan dibuka, kantor mulai pelan-pelan dibuka, ya mulai lanjut lagi kembali. Nah, setelah yang pandemi ini saya juga bingung, malah permintaan lebih makin banyak. Jadi banyak penawaran, permintaan untuk minta sama lu ya, untuk tangani ya. Ya, jadi orang-orang ini rata-rata customer lama. Gitu. Dulu yang udah selesai nyari lagi ke saya gitu. Tapi kayak kemarin saya kerja di satu tempat tuh di Kebun Jeruk, itu juga sampai kerja tuh harus pasang steger, terus nggak bisa masuk ke dalam rumah. Jadi tuh pekerja tuh naiknya dari steger langsung naik ke lantai 2, langsung ke kamar. Karena itu ya kerjanya udah baru sekarang kan, udah new normal kan. Nah, ada lagi kalau di apartemen kan semua sekarang udah wajib mesti tes swab apa segala gitu. Nah, makanya saya sih sekarang ini ya mungkin bersyukur karena masih ada kerjaan ya. Tuhan juga nggak pernah masih kasih yang terbaik lah buat saya gitu. Oke. Karena lu berarti kan bukan kerja sama orang tapi kan lu wirausahawan. Jadi lu kan kalau kita mau bilang lu pengusahanya gitu kan ya. Nah, lu punya dong anak-anak buah kan? Ada. Yang ikut sama lu kerja kan? Berarti kan mau nggak mau kan dampak pandemi COVID ini ada segi negatif dan positif ya kan? Betul. Waktu pertama kali kita kena PSBB awal-awal kan ya, itu kita panik kan karena kita nggak tahu mau ngapain. Betul. Tapi ternyata kan ketika waktu berjalan kita tahu nih, ternyata ini nggak boleh, ini boleh, sehingga kita bisa tahu nih dengan new normal life tadi kita masih bisa bergerak nih, ya kan? Nah, masalahnya kan Henry itu kan masih, kalau saya mau bilang itu masih local company lah, gitu kan ya. Tapi yang berdampak bangkal perusahaan-perusahaan yang besar banget nih. Dia punya store-nya, ya kan? Dia punya maintenance-nya bagaimana, terus gaji karyawannya, terus ada THR-nya, dan 13, belum ada tunjangannya lain kan. Mau nggak mau kan itu berdampak sekali besar kan. Sehingga mau nggak mau, supaya mereka tetap bisa bertahan hidup, ya store-nya mereka lepas. Akhirnya berubah menjadi online gitu kan hari ini kan. Nah, mau nggak mau kan, ketika menjadi online kan berarti nggak butuh banyak karyawan. Kan cuma butuh beberapa admin doang untuk operasional itu kan ya. Iya, kayak Pak Bimo sekarang kan video itu gencar sekali kan, orang posting di sosial media gitu. Kemarin waktu itu kan kayaknya mungkin juga di grup kita sempat share deh, yang kalau nggak salah ada pramugari, kan maskapai penerbangan kan juga kena dampaknya tuh. Iya. Nah, sampai pramugari itu akhirnya dia buka usaha sendiri, cuma dagang nasi, ayam goreng, sekarang bisa nge-booming sampai buka lapangan pekerjaan. Jadi sebenarnya kalau orang lihat satu sisi kayaknya hopeless ya, maksudnya gara-gara pandemi kayaknya nggak ada kerjaan. Tapi sebenarnya kalau di sisi lain, kalau memang orang mau berusaha, pasti kayaknya ada rezekinya aja. Tuhan pasti bakal memberi selama kita berusaha gitu. Nah, itu di Alkitab tuh bro. Betul kan? Berarti ada garis emasnya yang kita garis bawahi kan. Selama kita berusaha, berarti kan kita nggak boleh berpangku tangan. Nah, gue jadi inget nih, kan ada ayat Alkitab bilang gini, kalau engkau nggak bekerja, hendaklah engkau jangan makan. Berarti kan itu diingetin Tuhan bahwa kita tuh harus bekerja, usaha gitu kan. Coba. Tunggu gimana ya waktu itu saya baca Alkitab itu ya? Ada nih bro, 2
3 Tesalonika, bro. 2 3. 2 Tesalonika 3 2 ayat Tesalonika 2 Tesalonika 3. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Nah, kan ada kalian bekerja nih. Sedangkan kan dia bekerja di PHK nih. Tapi kalau tadi Hendy bilang kan, selama dia mau usaha, tentuan Tuhan buka jalan. Ya kan? Kalau kita pasti, tarik bro. ke kan saya nggak digaji lagi, Pak. Saya nggak ada perusahaan lagi, Pak. Nah, ada kalimat usaha seperti yang Om Faru lakuin, ya kan? Sama ada usaha yang kita lakukan, pasti ada jalan keluar nih. Gitu. Kayak tadi Hendy bilang kan ya, justru kan udah 1 tahun setengah ya. Justru 1 tahun belakang ini justru ini lagi menggerak semua nih pekerjaan bisnis nih, lagi mulai bergerak lagi kan, bukan hanya di dunia bisnis, di dunia pelayanan pun sama, gitu kan. Gereja mulai buka lagi, jemaat bisa hadir lagi kan ya. Terus karena bisnis oke, terus mau nggak mau kan gereja mulai aktif kembali kan, gitu kan. Nah, kayak kemarin gue baca ya di link berita ya, kan selama ini di tahun lalu, pemerintah ngasih subsidi tentang listrik kan ya, kebijakan listrik kan ya, ada keringanan lah. Nah, di berita terbaru itu bilang ini, karena sudah mulai maju ekonominya, maka dicabutlah kebijakan itu, subsidinya. Berarti kan ekonomi lagi bagus sekarang nih, ya kan? Nah, teman-teman bisa membidik nggak momentum ini? Kalau teman-teman di PHK, di pekerjaan perusahaan sebelumnya, ada usaha nih. Nah, coba cari usaha-usaha apa yang sedang yang hype ya, di masa pandemi sekarang ini nih. Itu bisa menjadi solusi. Contoh Om Faru nih. Om Faru dulu bisa pakai Om Faru. Ya, kalau gue sih bis online, bro. Live. Jadi gue live baju gitu. Tapi bini gue yang live-in. Mau gue kerjasama. Itu bagus kan? Hah? Kalau gue lihat di postingan lu, 1 hari bisa berkode-kode lu film orang ke daerah itu. Betul. Nah, jadi gue gini Om, sistemnya, karena kita mesti, kata Firmanto, dia bilang kalau nggak kerja nggak makan, bro. Nah, perikopnya adalah berdoa dan bekerja. Nah, kalau kita hanya berdoa, nggak melangkah, sama juga bohong. Gitu loh. Kita berdoa dan juga bekerja. Nah, kerja apapun, kalau dengan doa pasti jadi, Om. Gitu loh. Nah, dulu gue masa pandemi ini, bro, istilahnya gini, gue bingung mesti ngapain nih, ya kan? Gue punya fasilitas nih, bro. Gue ada wifi, ya kan? Gue ada tripod segala macam. Udah akhirnya gue main di baju, bro. Baju daster karakter segala macam. Jadi bini gue live di Facebook, di grup sebelah. Gue live nih, bro. Awal-awal bini gue tuh nonton sampai 150 orang, bro. 200. Lumayan dong. Itu. Iya. Jadi gue satu hari tuh 3 kodi habis. Besok beli lagi. Jadi 1 bulan ini gue coba gila gitu, Bim, sama Hen. Jadi gue 2 hari sekali, bro, itu ke toko gue, langganan gue. Sekali belanja 3 juta. Beli, pulang, gue live-in habis. Nah, jadi kalau lo mau bekerja, lo mau melangkah, pasti Tuhan buka jalan gitu aja. Jadi lu gini, lu jangan malu, lu jangan gengsi, buang gengsi lo, gitu loh. Karena kalau lo gengsi, karena lo malu, lo nggak makan buruan, gitu loh. Karena yang bikin lo hebat, lo maju ke orang lain, diri lo sendiri. Gitu. Jadi lu jangan lihat orang lain hanya bisa menilai, bro. Hanya bisa menilai, hanya bisa mengkomentarin. Tapi kitanya mesti bangun, gitu loh. Gak bisa. Kayak teman gue nih, ya kan, dia dulu GM, ya kan, di PHK, dia usaha gitu loh. Emang usahanya nggak seperti GM, tapi berhasil gitu loh. Ada kisah nyata pilot jadi Gojek, bro. Iya, ada gara-gara PHK, kan yang viral. Nah, jadi gini, selama lo masih mau bekerja, mau usaha, pasti terbuka jalan. Siapapun agama apapun, bro. Kalau mau bekerja, pasti terbuka jalan sih. Kayak gue sih ngalamin, bro ya. Puji Tuhan, omset gue ya puji Tuhan gitu. Makanya Bimo kalau ke Depok gue traktir
Mantap. Oh, gini Kalau ya. Crespo kontrak Tirtar. 2012 ya, 12, 13, 14 ya. Gue sekalipun gue hamba Tuhan, gue juga nggak berpangku tangan gitu. Maksud gini, ada kesempatan untuk gue usaha. Karena gue tuh jual Samaroa. Mungkin lo pernah inget tuh, Overall ya. Iya. Samaroa yang gue ambil tuh dari Palu gitu kan. Gue ambil dari seorang janda, ketika gue kemasan itu agak kurang baik, gue kasih super ke dia. Coba pakai ini gini. Coba di vakum, coba di seal ya. Akhirnya karena dia punya taste yang banget beda sama yang di daerah lain, di daerah Sulawesi. Akhirnya di situ dia mulai mengembangkan diri, lalu gue jadi reseller pertamanya, sole distributor. Gue bisa jual sampai ke luar negeri loh. Terus 1 bulan gue cuma jadi reseller doang bisa 4 juta, 5 juta. Iya. Nah, kemarin kena masalah gempa tsunami yang di Palu, orang itu nggak ada lagi, udah meninggal kan. Maksud gini, gue sebagai hamba Tuhan aja nggak boleh berpangku tangan. Karena berpangku tangan itu bagi gue dosa, gitu kan? Karena seperti firman Tuhan bilang tadi kan, kalau engkau nggak bekerja, anaknya nggak usah makan, gitu kan? Itu udah teguran keras. Jadi seorang hamba Tuhan pun nggak boleh seperti orang Faro bilang berdoa, tapi nggak ada actionnya. Betul. Gitu. Nah, kita kan diingetin juga sama Tuhan, man of God ya, kita laki-lakinya Tuhan kan. Kita dikasih otak untuk berpikir, kita dikasih hikmat untuk kita melakukan suatu hal kan. Ada kata tentunya dengan hikmat Tuhan kita punya ide-ide baru brilian, ya kan. Bisa baca momentum itu supaya kita punya apa yang kita lakuin ya, gitu kan. Contoh yang tadi bilang kan, dulu orang mau bongkar renovasi rumah, kamar kan tentunya masuk dari lantai 1 kan. Iya, Dari ruang tamu, naik lantai 2. Ternyata kan dengan pandemi begini, dengan stagger di luar, bisa langsung kan. Betul. Bukan berarti ketika ada pandemi nggak bisa kita ngelakuin apa-apa, tapi ada ide baru kan, cara baru gitu loh. Sebenarnya itu pilihan juga, Pak Bin. Itu pilihan juga waktu itu. Kadang kalau misalnya mereka pekerja nggak mau, ya bisa jadi kan pekerjaan itu saya nggak ambil. Ya kebetulan mungkin mereka mau, nah akhirnya juga jadi kan. Jadi sebenarnya itu juga ada di situ ada pilihan posisinya. Ketika kita mau ngambil apa kerjaan itu, kalau bagi kita lihat nggak sulit, harus manjat-manjat begitu, sesuatu yang nggak jadi sebuah kesulitan gitu. Tapi bagi kita itu adalah kemudahan. Ya, jadi gue inget ya sebuah analogi ya. Karena gue pernah ngalamin juga ketika gue masih kecil gitu, gue punya apa ya, kayak punya pengasuh lah ya. Jadi orang tangan kanan bokap gue keluar kota gitu ke Semarang ke rumah padi gue, terus gue sampai Semarang jam 2 pagi nih. Nah pas gue tidur gitu, si orang tadi baru bangun dari mobil, mau mandi ke kamar mandi gitu ya. Terus dia mandi, dia pakai anduk, dia bawa gayung tidur gitu sama ada odol, sikat gigi dan sabun. Pas keluar dari kamar mandi, dia panik tuh. Panik gak gitu kan. Kenapa? Karena tiba-tiba di belakang orang ini ada suara anjing. Arrrr, gitu. Orangnya bukan orang Kristen. Anjing besar. Akhirnya orang ini karena dia panik, ya dia nggak pikir malu batu enggak, dia lepas itu tangannya, anduk jatuh ke bawah, gayung jatuh ke bawah, dia lari nih. Lari, sekencang-kencangnya, ternyata dia menemukan ide baru. Dia bisa nempel di tembok tuh. Kenapa? Karena ketakutan itu membuat dia tuh terpacu kan untuk bisa lolos, ya kan? Tekanan itu membuat dia tuh tambah semangat untuk menemukan ide baru, jalan keluar baru. Akhirnya orang tadi tuh keluar ya dengan lanjang tapi lolos dari anjing tadi. Sama seperti yang lo bilang kan. Tinggalnya orang tuh ketemu masalah, orang tuh stuck berhenti doang. Ya. Harusnya kalau kita respon dengan gambaran tadi, harusnya masalah tadi memicu kita supaya kita lebih semangat. Betul. Menemukan solusinya gitu kan. Kayak tadi PHK kan, bagi gue PHK bukan harga mati. PHK bukan kata hidup kelar. Bukan akhir segalanya, bro. Betul. PHK bukan akhir segala-galanya. PHK justru awal dari sebuah keberhasilan ketika kita usaha. Bareng Tuhan. Betul. Nah, kan di Alkitab juga ada kisah tentang Yusuf ya, yang di PHK ya. Kan dia difitnah oleh istri Potifar lalu di PHK kan. Tapi gue ingat kalimat ini. Yusuf itu mendapat belas kasihan Tuhan. Ya, itu dalam Kejadian pasal 43 ya, Om Farul. Nah, itu jelas berkali-kali ada 2 atau 3 kali Yusuf mendapat belas kasihan Tuhan. Artinya kata kalau kita ada usaha
tentu belas kasihan Tuhan kan bersama kita nih. Ada His mercy kan, ada kasih Tuhan. Nah, kasih Tuhan, belas kasihan Tuhan itu membuat kita tuh dipromosikan Tuhan untuk lebih naik lagi tingkat. Iya, iya. Kalau teman-teman tahu kan kisah Yusuf kan nggak mudah, dibuang dalam sumur, dijual pasar budak, ya, menjadi budaknya Potifar, ya, Mesir lalu di Potifar, lalu difitnah, masuk penjara, kan? Berkali-kali masalah terjadi dalam kehidupan Yusuf, tapi kan dia tetap dalam belas kasihan Tuhan kan. Endingnya dia menjadi perdana menteri gitu kan. Jadi selama ada usaha, ada kemauan, Tuhan masih buka jalan gitu. Betul, amin. Ini kayak gini Pak Bimo, dulu kan The Way juga masih kecil kan, dulu di ITC ya, masih dari fidusia terus ITC. Nah saat itu juga kalau kita dengar kan kayak khotbah perpuluhan itu kan sebenarnya kan sekarang kan harusnya wajib ya, itulah sebagai jemaat atau hamba Tuhan wajib kan kasih apa yang menjadi bagian dari Tuhan gitu. Nah itu dulu kan di masa-masa itu saya juga masih susah buat memberikan perpuluhan. Justru setelah masa pandemi yang kayak gini, saya malah bisa memberi lebih banyak daripada yang dulu-dulu gitu loh. Jadi bagi saya tuh pemeliharaan Tuhan tuh gitu luar biasa selama dulu. Jadi saya ingat waktu itu saya bilang gini, Tuhan saya pengen rindu untuk kasih perpuluhan lagi. Nah kiranya mungkin doa itu dijawab. Malah di masa pandemi ini saya bisa lebih gencar, kan aneh juga kan Pak Bimo? Iya, betul. Gue ngalamin gini, sebelum pandemi jadwal gue emang banyak gitu kan. Tapi setelah pandemi awal kan gue kan tempat shutdown semua kan ya. Terus tiba-tiba kan Tuhan ngasih hal-hal baru, pakai Zoom lah, direkam lah, ya kan. Sampai lu pernah gue buat panik tengah malam gitu ya. Cuman videonya nggak bisa diupload kan, nggak bisa upload kan. Nah, bagi gue gini, bukan masalah berapa pendapatan gue bayar, tapi berapa besar kesempatan gue untuk melayani Tuhan lebih lagi, ya kan. Ada yang tanya, Pak, dibayar berapa sih Pak? Nggak dibayar, gitu kan? Karena bagi gue diberi cuma-cuma, gue kasih cuma-cuma. Tapi kalau mau jujur ya, gue nabur itu lebih besar. Kayak kemarin gue bolak-balik keluar kota kan ya, itu setiap persembahan yang gue terima, gue berkati mereka lagi di lapangan. Tapi justru tuh kembalikan gue jauh lebih banyak. Gitu. Yang seringkali gue sekarang bingung, ini pandemi loh Tuhan gitu kan, tapi kok malah gue bisa keluar kota, gue bisa mendekati orang lain gitu. Jadi bagi gue di bagian manapun juga, selama kita ada belas kasihan Tuhan berada kita, selama kita mau usaha ya. Ya, sama kita mau usaha. Makanya kayak Om Faru tadi, gue perhatiin Om Faru kan, gue liat di IG story-nya, gue liat WA story, ini berkode-kode men, gitu kan ya. Keren. Iya, gitu. Sampai dia lupa traktir kita kapan lagi makan. Ayolah, ke Depok lah, ayo. Nanti tunggu Pak Prana sembuh. Sabuaci kita. Lu ke BSD lah. Sabuaci kita, ayo. Belum sampai Sulawesi, masa lu mau ke BSD. Nah, ini biasa ya. Kan kita udah mau di akhir segmen ini kan ya. Kita punya biasa quote nih. Nah, karena Henry menjadi bintang tamu, lu punya quote apa untuk teman-teman Men of God di malam ini? Oke, mungkin saya ngutip quote-nya dari ketua multimedia saya kemarin tuh. Dia ada kasih quote. Jadi mengerjakan sesuatu seperti pekerjaan, lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Itu yang saya ingat. Mantap. Wah, ketua disanjung-sanjung sama Henry ini. Luar biasa emang. Omaro. Oi. Kuat apa? Kalau begini, Tuhan pakai apa yang kita punya. Lakukan dengan setia. Jangan takut, percaya aja. Amin. Kalau gue simpel, selama yang pecat lu bukan Tuhan, lu nggak usah panik. Amin. Panik gak? Amin. Panik gak? Enggak lah. Ya, jadi teman-teman Men of God ya, yang sedang menikmati konten hari ini, tema hari ini, jadi ingat baik bahwa selama masih ada Tuhan, jangan pernah panik dan takut akan apapun juga. Jadi teman-teman yang sudah subscribe, ya, puji Tuhan, terima kasih banyak. Kalau teman-teman punya saran, kritik, atau ide-ide tema-tema baru,
masuk ke kolom komentar, tulis ketik gitu ya. Pak, bro, sis, apa namanya, ya kan? Kita punya ide ini dong, gitu kan? Kita pengen ini diangkat dong, nah silakan. Nah, teman-teman yang diberkati oleh tema malam ini, hari ini, dapat like, lalu sharekan, bagikan. Jadi jangan tahan berkat Tuhan, jangan tahan kasih Tuhan sampai kita doang, tapi bagikan pada orang lain, sehingga orang lain pun dapat diberkati Tuhan. Amin. Oke, sampai jumpa Amin. dengan tema berikutnya. Saya Mas Bimo. Saya Fahrul. Saya dengan Henry. Sampai jumpa di Afgan berikutnya. Shalom, Tuhan berkati. Shalom, Tuhan Shalom, berkati. God bless.